kali dengan telinga kita mendengar lantunan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan sudah berapa juta kali mulut kita mengucapkan Allah, 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 ya sudah terasa nikmat lantunan kata-kata tadi itu ketika kita lantunkan. Sudah terasa lezat, sudah terasa syahdu pada saat kita melantunkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jiwa kita masih belum sebati dengan kata-kata yang kita lantunkan. Bagaimana dengan mereka? Dengan jemaah daripada Allah di dalam hati, sehingga hati mereka tunduk, seluruh kepala dan anggota mereka tundukkan. Allah sejuta kali kita sebut, tapi ternyata masih belum menundukkan hati kita, perasaan kita, pikiran kita, anggota kita, sehingga dengan kita kata-kata mampu dan berani untuk menolak kehendak daripada Allah. 5. Kata orang, kenapa? Apakah dengan kita tidak memiliki hati yang bening? Apakah dengan kita tidak memiliki perasaan yang sehat? Apakah dengan kita tidak paham matematikanya? Hebat, bahasanya bagus, penampilannya kacau, luar biasa, semuanya mengagumkan. Tapi kenapa dengan jelmaan daripada kalimat untaian daripada kalamullah jalla wa ala? Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Atau dengan ayat-ayat yang seumpamanya فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Apakah kalian menduga bahwasanya kalian itu diciptakan secara sia-sia dan dengan kalian tidak akan kembali kepadaku? Pernahkah dengan kita melantunkan atau juga membaca ayat-ayat yang seperti itu dan kita rasakan kesannya, ya Allah. Jadi dengan getaran hati dan juga dengan syahdu dan juga dengan kebersamaan kita dengan lantunan ayat yang kita lantunkan, yang sehingga dengan kita merasa dekat kepada Allah Jalla wa Ala. Dan juga berapa ribu kali bahkan juta kali kita dengar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan nama Majusi, Yahudi, Nasrani, kafir, tidak. Yang senantiasa kedengaran dengan kedua telinga kita itulah nama Muhammad, Rasulullah, Nabiullah, Habibullah, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Habibur Rabbil Alamin, Afdalu Khalqillahi Ajma'in. Itulah kata-kata yang senantiasa kedengaran dengan kedua telinga kita. Tapi kenapa tidak tersemat di dalam hati mahabbah dan kasih sayang kita kepada baginda? Ini sunnahnya Rasulullah, tapi ternyata kita tinggalkan. Tetap saja dengan kita relak dan santai, ambil cawan dengan tangan kiri, makan sambil berjalan ke hulu ke hilir. Kita tidak memiliki hati dan perasaan, sehingga dengan baginya tidak berkenan dengan kita melihat seseorang yang makan minum dengan tangan kiri, tegangan hati kita untuk kita mengangkat cawan atau makanan dengan tangan kiri kita. Apa maknanya? Wa anna Muhammadar Rasulullah, dengan kalimat, dengan kata-kata yang senantiasa diperdengarkan kepada kedua belah telinga kita. Kenapa jiwa kita tidak terpanggil? Kenapa dengan hati kita tidak terbuka? Kenapa dengan perasaan kita tidak lana? Kenapa? Sebagaimana yang saya katakan tadi, syukur kalau disebabkan karena dengan kitanya yang bermasalah.
Syukur kalau dikatakan kalau dengan kita yang ada problem. Syukur kalau dikatakan karena hati kita masih ada penyakit. Tapi yang paling merisaukan, takut kalau pada saat dengan Allah sudah tidak peduli dengan kita, sudah tak nakkan kita, sudah tidak hiraukan kita, sudah tidak inginkan kita, sudah jauh daripada pandangan Allah Jalla wa'ala. Celaka kami, seminggu celaka kalau pada saat Allah sudah tidak berkenan dengan kita. Pastikan subuh apakah cukup dengan hitungan zikir yang kita tentukan 33 dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa mereka boleh? Slogan di tepi di jalan tulisannya Malaysia boleh, tapi kenapa aku tidak boleh? Tasbih kita tidak cukup, tahmid kita tidak cukup, takbir kita tidak cukup, ambil duit tidak pernah kurang selinggit pun kita berkira sana. Tapi dengan ubudiyah dan juga dengan persiapan untuk masa depan kita masing-masing, tapi kata dengan kita tak kisah dan juga tidak peduli. Kenapa ya Allah kita tanyakan, apakah kami sudah lepas daripada pandangan-Mu ya Allah? Apakah Kau sudah tidak berkenan dengan kami ya Allah? Apakah kami sudah Kau tinggikan ya Allah? Itu keluhan rintihan daripada orang-orang saleh. Seperti itu, kalau pada saat orang lain boleh, ternyata kita tidak boleh. Dia bangun, kita tidak bangun. Dia berzikir, kita tidak berzikir. Dia ingat, kita lengah dan lalai. Dia senantiasa dan selalu saja berada di tempat, pada jalur, pada posisi, pada jalan yang diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Pengorbanannya, waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya, demi untuk mendapatkan dan juga untuk menembus ridha daripada yang satu. Kalau dengan yang di-Pertuan Agung, Perdana Menteri, kepilih, gubernur, siapa saja restu dan rela kepada Allah. Tapi kalau restu dan rela kepada kita, tapi kalau pada saat Allah tidak ridha dengan kita, apa untungnya? Keuntungannya seperti apa yang kita perlukan? Kalau pada saat dunia berada di bawah ujung telunjuk kita dan apa yang kita inginkan, kun fayakun ikut kehendak kita. Tapi kalau pada saat dengan yang satu belum restu kepada kita, keuntungan apa yang kita dapatkan? Berhenti berhenti, jangan menonton, melangkah berlalu, tutup internetnya, tutup di TV-nya, tutup PCB-nya, tutup hiburannya, duduk di hadapan Allah. Ya Allah, jadi setelah selesai